Satgas Percepatan Penanggulangan COVID-19 di Kota Pontianak. Jadi juga mengundang FPUG, perwakilan Muhammadiyah dan NU. Ini menyikapi pertama situasi yang sekarang terjadi, terus menjelang Idul Fitri, malam takbiran dan sholat Id, ya, sholat Id. Nah, kesimpulan kita untuk kegiatan malam takbiran kita himbau untuk tidak dilaksanakan berkonvoy beramai-ramai karena pertama tetap keselamatan, tapi kita boleh bertakbir, bertahmid, bertahlil di masjid masing-masing, di rumah masing-masing. Itu saran kita. Yang kedua, mengasah sholat Id, silahkan masjid-masjid kalau ingin menyelenggarakan, ya silahkan. Tapi pesan kita tetap ketat mematuhi protokol kesehatan. Usahakan menggunakan masker dan tidak berdesak-desakan ya, di dalam masjid tersebut, dan usahakan sesingkat-singkatnya. Jadi kita juga tetap memperhatikan kewaspadaan karena kita ketahui di Pontianak ini yang ODP, OTG atau virusnya masih ada gitu. Jadi kita juga sayang pada warga kota dan jangan sampai ada yang terpapar. Terus berkaitan dengan pasar-pasar yang ada, kita nanti dengan pola selalu menghimbau supaya mereka tetap menggunakan masker, menjaga jarak, tidak antri-antrian dan tidak berlama-lama di pasar gitu untuk kerumunan orang. Itu juga salah satu upaya kita mengajak warga kota untuk bisa lebih disiplin. Itu artinya Pak, itu bagian daripada pelonggaran barangkali Pak, sholat Id yang sudah diperbolehkan di tiap-tiap masjid. Ya, selama ini juga kita terus terang tidak pernah menutup aktivitas masjid, ya. Tidak pernah secara terang-terang melarang, menutup, itu tidak, tapi menghimbau. Jadi para pengurus masjid juga ada yang tutup, juga ada yang buka. Yang ini ya silakan, kita juga memberikan, kita tidak akan membubarkan dan tidak melarang. Pak, berkaitan dengan juga ada, tapi tidak banyak Pak. Tapi kan termasuk itu sekarang. Zakat fitrah tetap berjalan menjelang Idul Fitri. Hamin 29 insya Allah ditutup, atau Hamin 30 karena hari raya itu malamnya ada pembagian kepada fakir miskin yang datang mendadak. Ya mungkin karena musim seperti ini mendadak itu mungkin ditiadakan, mungkin dadakan biasa datang banyak. Nah itu kan biasa. Begitu. Itu zakat sendiri udah dimulai sejak kapan Pak? Sejak awal Ramadan. Sejak awal Ramadan. Ya, sejak awal. Alasannya lebih awal kenapa Pak? Gimana? Alasan lebih awal kenapa? Alasan lebih awal karena memang dari dulu seperti itu. Dari dulu masjid di sini Darul Falah memang diawalkan. Ya. Ya awal-awal memang nggak ada orang, nggak banyak gitu. Hanya standby petugasnya. Begitu. Nah, dengan adanya pembatasan sosial seperti sekarang ini gimana perolehan zakat sendiri dari? Perolehan zakat sekarang agak menurun seperti yang lalu. Karena waktunya juga diawalkan. Karena jam 9 sudah pulang sekarang. Kalau dulu sampai jam 12, jam 11. Nah, jadi sekarang agak menurun memang, Pak. Tapi untuk pelaksanaan sholat tarawih apa itu masih ada Pak? Masih ada, cuman sedikit orangnya. Masih ada. Dan tidak lama pelaksanaannya, iya. Nanti saat sholat Id Pak, apa akan digelar juga di masjid ini? Insya Allah di sini digelar juga, insya Allah. Di lapangan juga? Di dalam masjid Pak, dan di lapangan, di dalam masjid di sini. Insya Allah, karena sudah sepakatan pengurus di sini sudah diadakan nanti. Insya Allah begitu Pak. Tetap digelar ya? Tetap digelar. Pak, dibanding tahun lalu dengan sekarang, zakat atau infak itu ada berapa penurunan, berapa persen lah Pak? Ya mungkin 50%-an ada Pak, 50%. kalau dibanding zaman dulu. Karena target yang mau dibagi ke mustahik kayaknya tidak tercapai kayaknya. Ya kayak sekitar 50%-an lah menurutnya begitu. Ini disalurkannya kapan Pak? Disalurkannya mulai dari kemarin Pak. Iya, sampai Hamin 29 dibagikan tiap hari Pak, insya Allah. Iya. Takbiran enggak ada takbiran Pak di sini. Takbirannya hanya di masjid aja. Malam hari raya Idul Fitri itu aja. Itu pun mungkin tidak berlangsung lama mungkin karena keadaan seperti ini kan.
Troli ke Pak? Yang justru lebih penting nanti malam takbiran, jangan terlalu lama. Jadi nanti saya kira semua akan berupaya takbirannya jangan terlalu lama, karena ini kan rata-rata kan secara empiris kan yang berbahaya itu kan kalau kita sama-sama dalam waktu yang panjang. Nah kalau dia bergerak mungkin agak lebih relatif tidak terlalu berisiko penularan ya, asal pakai masker kan. Nah oleh karena itu malam takbirannya itu kalau ini nanti tentu akan ada upaya-upaya dari pihak aparat juga untuk supaya bagaimana proses ini, dan kita juga mengimbau malam takbirannya nanti tidak kumpul lama-lama. Artinya kalaupun ada yang berjalan kayak mobil misalnya itu kan biasanya kan sama-sama satu pickup. Nah ini supaya tidak lama, itu kita udah sampaikan paling singkat saja lah, mungkin dalam waktu yang lama setengah jam sudah harus selesai. Dan itu juga ada peran nanti di proses rambu lintas, karena nanti kalau dia ini kan bisa agak tidak terlalu panjang. Kalau Idul Fitri saya kira kalau kita himbau kalau tetap melaksanakan, makanya kemarin kita sudah minta ceramahnya 10 menit saja, habis itu selesai. Jadi itu yang akan kita minta, dan insya Allah itu sudah sampaikan kemarin, rata-rata bersedia. Nah berarti Pak ini baik di malam takbiran maupun di Idul Fitrinya ini boleh melakukan kegiatan bersama-sama asalkan ketentuan-ketentuan tadi Ya karena dipenuhi gitu, Pak? Karena secara tradisi dan sosial. Tapi yang terpenting tadi bisa kita buat seperti saat ini kan beberapa waktu ini kan dari aparat polisian kan membuat pembatasan jam sebagainya, itu kan juga dalam rangka supaya tidak bertumpuknya masyarakat dalam waktu yang panjang, dan akhirnya orang secara psikologi kan akan terpencar dan tidak jadi satu. Nah begitu juga dalam konteks ini, jadi kita mengambil solusinya, minta supaya tidak usah dipaksakan, tidak usah lama, dan dalam waktu singkat, termasuk dari mulai pembukaannya, takbir, tahmid langsung dan itu saya kira nanti peranan dari teman-teman yang di kecamatan, kita udah minta camat, desa juga untuk melakukan dikawal gitu, jadi didorong memang cepat. Termasuk tarawih selama ini juga dari aparat Polres dan TNI bersama-sama mendorong ketika tarawih supaya pas yang tetap melaksanakan tarawih itu ya sudah pokoknya tarawihnya dipersingkat, kemudian tidak ada kultum, tidak ada ceramah, bubar. Jadi kalau seperti itu selama ini cukup relatif tidak membahayakan. Ada yang kecil kok? Berapa ini Pak? Ya, 35. Jadi fokus kita ini pusat keramaian yang sedang berada di wilayah Pontianak lah, terutama ini apalagi situasi sekarang ini COVID-19. Jadi kita ini menghimbau kepada warga atau masyarakat yang belanja ini untuk selalu menjaga kesehatan, memakai masker, dan menjaga jarak agar terhindar dari COVID-19, serta menghimbau kepada terutama emak-emak lah nih yang belanja nih untuk menjaga barang-barang berharga, jangan sampai kehilangan, kecopetan. Maklumlah musim ini nih banyak narapidana yang diasimilasi ini dikeluarkan oleh pemerintah. Belanjaan, supermarket, pergudangan sembako, mungkin termasuk yang di Pasar Tengah, Lamboyan, termasuk wilayah Pontianak lah, pokoknya banyak yang kita pantau nih sesuai dengan informasi dari masyarakat lah yang berkembang saat ini nih. Ada berapa regu nih Bang tim sendiri? Kalau untuk regu ini kita nih terbagi 2 tim. Untuk tim pagi ini jumlahnya 16 orang dan malam itu 8 orang. Berdasarkan regu dan sprint yang ada dibuat oleh kantor. Jadi memang untuk mencegah agar tidak terjadi kerumunan ya? Betul ya. Sesuai dengan himbauan pemerintah yang saat ini sedang berkembang lah.
dan memantau situasi terutama tempat-tempat ibadah, mana yang mengadakan ibadah secara berjamaah dengan tidak, dan berkoordinasi dengan pihak terkait lah terutamanya gitu. Ini akan sampai kapan nih Bang? Kalau kita berdasarkan sprint yang berlaku 1 bulan gitu Bang. 1 bulan ya.